Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya yang terhormat Bapak Krisnandi Banindra Yuda selaku dosen pengampu mata kuliah penelitian tindakan kelas dan rekan-rekan yang saya hormati. Di sini kami akan mempresentasikan hasil dari penelitian kami tentang peningkatan hasil belajar matematika melalui penerapan model PBL. Materi pertama akan disampaikan oleh rekan saya, yaitu Hani Sintia, lalu selanjutnya akan disampaikan oleh saya, yaitu Arneta Sibatul Aslamiyah. Kepada Hani Sintia, saya persilakan. Baik, Kak Aneta, terima kasih sebelumnya. Baik, di sini pertama ada latar belakang, yaitu pendidikan dasar merupakan upaya mendidik dan membangun kehidupan manusia yang berbakti, patriotik, bangga terhadap bangsa dan negara, cakap, kreatif, beretika, santun, dan cakap menyelesaikan permasalahan lingkungan hidup. Pada tingkat dasar, siswa harus menguasai seluruh bidang pembelajaran dan cara memecahkan masalah. Salah satu pembelajaran pokok pada sekolah dasar adalah matematika. Sebagian besar siswa mata pelajaran matematika merupakan mata pelajaran yang dinilai sulit. Berdasarkan hasil observasi pada saat kegiatan belajar mengajar, keterlibatan siswa masih cenderung pasif. Selanjutnya, ada rumusan masalah dan tujuan penelitian. Dapat dirumuskan masalah penelitian ini yaitu bagaimana peningkatan hasil belajar matematika melalui penerapan model pembelajaran problem-based learning siswa kelas 5 semester ganjil tahun ajaran 2023 sampai 2024 di MI Muhammad Udarain. Penelitian ini bertujuan untuk perbaikan kualitas pendidikan di MI Muhammadudarain dan terwujudnya pembelajaran matematika yang bermakna serta memudahkan siswa dalam memahami materi pelajaran matematika. Selanjutnya di sini ada pengertian dari hasil belajar. Hasil belajar itu sendiri yaitu adanya perubahan yang terjadi dalam diri individu yang belajar, baik perubahan pengetahuan dan tingkah laku yang ditunjukkan melalui nilai terhasil belajar adalah kemampuan yang diperoleh siswa melalui kegiatan belajar. Selanjutnya di sini ada pengertian dari matematika SD, merupakan kegiatan siswa menemukan aturan, mengeksplorasi, memecahkan masalah, dan melaporkan hasil yang berkaitan dengan muatan matematika dasar yang diajarkan di sekolah dasar. Selanjutnya, di sini ada tujuan dari pembelajaran matematika di SD, yaitu memecahkan masalah yang meliputi kemampuan memahami masalah, merancang model matematika, menyempurnakan model, dan menjelaskan penyelesaian yang dihasilkan, mengkomunikasikan gagasan dengan menggunakan simbol, tabel, diagram, atau cara lain untuk memperjelas suatu situasi atau masalah. Selanjutnya, problem-based learning atau pembelajaran berbasis masalah merupakan model pembelajaran yang ditandai dengan hadirnya permasalahan dunia nyata sebagai wadah bagi siswa untuk memperoleh kemampuan berpikir kritis dan pemecahan masalah dan memperoleh pengetahuan. PBL adalah pengembangan kurikulum dan sistem pembelajaran yang merangsang pengembangan topik, strategi pemecahan masalah, serta pengetahuan dan keterampilan dasar dengan menempatkan siswa dalam lingkungan yang dinamis. Selanjutnya, ada tujuan penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan hasil belajar siswa kelas 5 MI Muhammadudin pada mata pelajaran matematika dengan materi pecahan dengan menggunakan pendekatan problem-based learning. Selanjutnya ada tempat dan waktu penelitian. Lokasi penelitian ini adalah di MI Muhammad Darain, Kota Bekasi. Dasar pertimbangan penentuan lokasi karena hasil belajar pada anak-anak kelas 5 masih perlu diperbaiki lagi, terutama dalam mata pelajaran matematika. Selanjutnya ada waktu penelitian. Waktu penelitian ini berlangsung pada semester ganjil tahun ajaran 2023-2024. Selanjutnya ada metode penelitian. Di sini kami menggunakan penelitian tindakan kelas, yaitu suatu bagian penelitian tindakan yang dilakukan oleh guru dan dosen di ruang kelas sekolah perguruan tinggi tempatnya mengajar dengan tujuan untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas dan kuantitas proses pembelajaran di kelas. Selanjutnya ada langkah-langkah penelitian. Yang pertama ada perencanaan.
Pada tahap ini, peneliti menerapkan perangkat pembelajaran yang sesuai dengan pendekatan pembelajaran problem-based learning. Sehubungan dengan hal itu, peneliti merancang perangkat pembelajaran seperti silabus, rencana pelaksanaan pembelajaran atau yang sering disebut dengan RPP, lembar kerja siswa, yang selanjutnya yaitu tindakan. Pada tahap ini, peneliti melaksanakan tindakan dengan menerapkan pendekatan pembelajaran problem-based learning. Selama proses pembelajaran, siswa dikelompokkan sesuai dengan pendekatan tersebut. Selanjutnya yaitu observasi. Observasi ini berfungsi untuk melihat dan mencatat pengaruh kegiatan di kelas. Hasil observasi menjadi dasar refleksi agar apa yang dilakukan dapat menunjukkan keadaan yang sebenarnya. Selanjutnya ada refleksi. Refleksi dilakukan setelah setiap tindakan siklus selesai. Refleksi ini merupakan refleksi guru atau peneliti terhadap proses pembelajaran yang dilakukan. Hasil refleksi dapat dijadikan sebagai langkah perencanaan tindakan baru dalam proses pelaksanaan pembelajaran selanjutnya. Penelitian ini terdiri dari 3 siklus. Tahap ini bertujuan untuk meninjau kelemahan dan kekurangan yang terjadi pada siklus 1 dan akan diatasi pada siklus 3. Selanjutnya ada keabsahan data. Di sini yang pertama ada triangulasi. Triangulasi adalah teknik untuk memeriksa keabsahan data, untuk memverifikasi keabsahan data atau tujuan perbandingan. Triangulasi dilakukan dalam membandingkan hasil wawancara dan hasil observasi. Selanjutnya, bab 4 akan disampaikan oleh rekan saya, yaitu Kak Arnita Sohibatul Asamia. Waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih Kak Hani. Di sini saya akan membahas tentang hasil dari temuan atau pembahasan yang berada di bab 4. Di sini ada penelitian ini secara khusus bertujuan untuk meningkatkan hasil belajar siswa di MI Muhammad Udarain kelas 5 melalui penerapan model pembelajaran problem-based learning dengan memfokuskan pada materi pecahan campuran dalam mata pelajaran matematika. Penelitian ini berusaha memberikan kontribusi positif terhadap metode pembelajaran. Siswa yang berpartisipasi dalam penelitian ini berjumlah 29 orang, terdiri dari 15 siswa laki-laki dan 14 siswa perempuan. Melalui pendekatan problem-based learning, diharapkan para siswa dapat lebih aktif terlibat dalam pemecahan masalah dan meningkatkan keterampilan berpikir. Selanjutnya di sini ada data dari per kelas, dari kelas 1 sampai kelas 6, dan ada daftar dari nama guru dan pegawai yang berada di sekolah MI Muhammad Udarain. Selanjutnya ada data dari sarana dan fasilitas di MI Muhammad Udarain. Seperti dilihat secara fasilitas, baik, selanjutnya ada hasil secara fasilitas MI Muhammad Udarain sudah memenuhi standarnya. Selanjutnya ada hasil belajar sebelum menerapkan problem based learning. Hasil belajar siswa pada mata pelajaran matematika, khususnya materi pecahan, campuran sebelum diterapkannya model pembelajaran problem based learning di MI Muhammad Udarain yaitu kelas 5 dapat diidentifikasi melalui langkah awal penelitian. Sebelum memasuki siklus 1 dan siklus 2, peneliti memberikan pretest berupa 20 soal tertulis. Pada pertemuan pertama, tujuan dari pretest ini adalah untuk menilai pemahaman siswa sebelum implementasi model pembelajaran. Nah, pretest ini memberikan gambaran awal tentang tingkatan pemahaman siswa terhadap materi yang akan dipelajari. Dengan pendekatan problem-based learning, diharapkan peningkatan hasil belajar tidak hanya terstruktur, terukur melalui nilai akhir, tetapi juga melibatkan pemahaman konsep dan keterlibatan siswa dalam pemecahan masalah matematika.
Lalu dari hasil perolehan pretest yang kami lakukan, yaitu jika dilihat dari nilai rata-rata, nilai rata-ratanya adalah 45,45 dan penuntasan klasikalnya yaitu 17,24%, yang dimana hanya 5 siswa yang tuntas dalam menyelesaikan soal dan selebihnya atau 14 siswa, 24 siswa belum tuntas. Nah, berdasarkan pada tabel di atas, dapat dilihat bahwa dari total 29 siswa yang mengikuti tes awal atau pretest, hanya terdapat 5 siswa yang berhasil menyelesaikan dan menghasilkan persentase kelulusan yaitu 17,24%. Sebanyak 24 siswa lainnya tidak berhasil atau tidak tuntas, mencapai persentase kelulusan sebesar 82,76%. Rata-rata dari nilai kelas pada tes awal ini adalah 45,45. Jadi tingkatan ketuntasan belajar siswa secara klasikal pada tes awal adalah sebesar 17,24%. Jika lihat ini berikut ini diuraikan lebih lanjut mengenai persentase ketuntasan hasil belajar siswa pada tes awal. Di sini ada persentase ketuntasan hasil belajar siswa pada tes awal. Yaitu yang pertama ada dari 0% sampai 54% atau di tingkatan ketuntasan sangat rendah, itu terdapat 22 siswa. Dan yang kedua ada 55 sampai 64% atau tingkat ketuntasan rendah, terdapat 2 siswa. Dan yang terakhir ada 90% sampai 100% atau tingkat ketuntasan sangat tinggi, yaitu terdapat sebanyak 5 siswa. Hasil ketuntasan belajar siswa secara klasikal pada awal tes dihitung dengan menggunakan rumus yang telah ditetapkan oleh Zainal Akib, yaitu di mana P sama dengan Z atau siswa yang tuntas belajar per nilai banyaknya siswa dikalikan 100%. Yang mana jika dihitung berarti P sama dengan 5/29 dikali 100% sama dengan 17,24%. Dengan tingkat ketuntasan belajar secara klasikal sebesar 17,24%, dapat disimpulkan bahwa prestasi belajar siswa pada tes awal dikategorikan rendah. Kesimpulan ini sesuai dengan standar tingkat keberhasilan belajar siswa yang telah ditetapkan oleh Zainal Akib sebagaimana tertera pada tabel berikut. Selanjutnya adalah hasil belajar siswa setelah menerapkan model pembelajaran problem-based learning. Di sini ada siklus pertama. Di siklus pertama, yang pertama kami ada perencanaan tindakan, yang dimana kami membuat rencana pelaksanaan pembelajaran atau yang biasa disebut dengan RPP, lalu menyiapkan materi ajar terkait pecahan campuran dalam mata pelajaran matematika, lalu menyiapkan sarana pembelajaran yang mendukung pelaksanaan dalam proses pembelajaran. Selanjutnya membuat format tes hasil belajar siswa, dan yang terakhir menyiapkan lembar pengamatan mengenai aktivitas belajar siswa dan lembar observasi kegiatan guru selama proses pembelajaran matematika. Selanjutnya adalah pelaksanaan tindakan. Yang pertama ada kegiatan pendahuluan. Dalam kegiatan pendahuluan dimulai dengan peneliti melakukan persepsi terhadap materi. Peneliti menyiapkan salam, menanyakan keadaan para siswa, dan melibatkan siswa dalam doa sebelum memulai pembelajaran yang dipimpin oleh salah satu siswa atau biasanya ketua kelas. Setelah itu, peneliti menyampaikan materi dan tujuan dari pembelajaran kepada siswa. Lalu ada kegiatan intinya, yaitu pelaksanaan kegiatan inti sebagai berikut. Yang pertama, peneliti menginstruksikan siswa untuk membaca materi tentang pecahan campuran, lalu membagi siswa dalam kelas menjadi beberapa kelompok, yang dimana setiap kelompoknya terdiri dari 5-6 orang, dan setiap kelompok akan diberikan materi terkait pecahan campuran. Selanjutnya,
meminta setiap kelompok untuk melakukan investigasi dan mencari solusi terhadap materi yang telah diberikan, kemudian menginstruksikan setiap kelompok untuk menyajikan hasil investigasi dan diskusi kelompok mereka. Setelah itu, mengajak kelompok lain untuk memberikan tanggapan dari presentasi kelompok sebelumnya. Dan diakhiri oleh kegiatan menutup, yaitu melakukan penilaian melalui ujian tertulis terhadap siswa berdasarkan materi yang telah diajarkan, lalu memberikan motivasi, arahan, dan nasihat kepada siswa terkait aspek-aspek yang terkait dengan kegiatan pembelajaran, lalu siswa dan peneliti juga bersama-sama melakukan rangkuman terhadap materi yang telah dipelajari, dan yang terakhir adalah menyajikan materi yang akan dibahas pada pertemuan selanjutnya kepada siswa. Setelah kegiatan tersebut, lalu kami melakukan observasi. Kegiatan observasi ini dilakukan untuk peneliti dan siswa dengan tujuan menilai sejauh mana proses pembelajaran sesuai dengan rencana yang telah disusun sebelumnya. Selain itu, tes formatif diadakan pada akhir setiap siklus, khususnya siklus 1, guna mengevaluasi pencapaian siswa. Hasil dari tes formatif tersebut menjadi dasar untuk menentukan tingkat keberhasilan penelitian pada siklus 1, yang kemudian dapat dicermati melalui tabel yang disediakan. Di sini adalah hasil atau perolehan nilai siswa pada saat post-test siklus 1, yang dimana pada hasil ini jumlah rata-ratanya mencapai 53 dan ketuntasan klasikalnya yaitu 37,93%. Jika dilihat, terdapat 7 siswa yang sudah tuntas. Dari tabel di atas dapat dilihat dari 29 siswa pada siklus pertama yang tuntas berjumlah 11 orang dengan presentasi 37,93% siswa, yang tidak tuntas berjumlah 18 orang atau dengan persentase 62,06%. Dengan nilai rata-rata kelas yaitu 53, jadi ketuntasan belajar siswa secara klasikal pada siklus 1 adalah 37,93%. Seperti yang dijelaskan pada tabel yang tertera. Jadi berdasarkan pada tabel di atas dapat kita lihat ada yang siswa yang memiliki kriteria penilaian tinggi maupun sangat rendah. Siswa yang memiliki kriteria sangat tinggi hanya terdapat 5 siswa, yaitu 17,24%. Siswa yang memiliki kriteria tinggi yaitu 6 siswa, yaitu 20,68%. Yang memiliki kriteria rendah yaitu berjumlah 1 siswa, yaitu 3,44%, sedangkan 17 siswa memiliki kriteria sangat rendah yaitu 58,62%. Hasil tuntasan belajar siswa secara klasikal dihitung menggunakan rumus yang telah ditetapkan, yaitu P sama dengan siswa yang tuntas belajar per siswa dikalikan 100%. Jadi, jika dilihat 11 per 29 dikali 100 sama dengan 37,93%. Dari hasil ketuntasan belajar secara klasikal sebesar 37,93%, maka kriteria tingkat keberhasilan belajar siswa pada siklus pertama dikategorikan rendah. Hal ini sesuai dengan kriteria tingkat keberhasilan belajar siswa yang telah ditetapkan oleh Zainal Hakib. Selanjutnya itu ada siklus kedua. Pada siklus ini, oleh karena itu peneliti menyusun rencana tindakan alternatif untuk mengatasi permasalahan yang masih teridentifikasi pada siklus 1. Langkah-langkahnya mencakup yang pertama, merancang rencana pelaksanaan pembelajaran yang berbeda dari siklus yang pertama dengan materi yang lebih lanjut, lalu mengamati anggota kelompok dengan yang berbeda dari siklus sebelumnya, dan menyusun rencana pengelolaan kelas yang baru.
Lalu menyiapkan lembar kerja siswa yang untuk mendukung pembelajaran, menyusun tes untuk mengevaluasi hasil belajar siswa pada siklus kedua, menyiapkan lembar observasi untuk peneliti dan siswa, dan menyediakan alat serta bahan yang mendukung kelancaran proses pembelajaran. Di sini ada hasil atau perolehan nilai dari siswa pada tes siklus kedua, yang dimana nilai rata-ratanya mencapai 67,28%, sedangkan ketuntasan klasikalnya yaitu 48,27%. Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa dari 29 siswa pada siklus kedua ini, siswa yang tuntas yaitu berjumlah 14, yang dimana menambah 3 orang siswa, atau dengan persentase 48,27%, dan siswa yang tidak tuntas berjumlah 15 orang, atau dengan persentase 51,73%, dengan nilai rata-rata kelas yaitu 67,28. Jadi ketuntasan belajar siswa secara klasikal pada siklus kedua ini adalah 48,27%, seperti yang dijelaskan oleh persentase ketuntasan hasil belajar pada siklus kedua. Berdasarkan tabel sebelumnya, dapat kita lihat ada siswa yang memiliki kriteria penilaian tinggi maupun sangat rendah. Siswa yang memiliki kriteria sangat tinggi yaitu terdapat 5 siswa atau sekitar 17,24%, dan siswa yang memiliki kriteria tinggi yaitu sekitar 9 siswa atau 31,03%. Dan yang memiliki kriteria sedang yaitu berjumlah 4 siswa yaitu 13,79%. Sedangkan siswa yang memiliki kriteria rendah berjumlah 7 siswa dan yang sangat rendah yaitu berjumlah 4 siswa seperti yang dijelaskan oleh tabel tertera. Jadi, hasil dari ketuntasan belajar siswa secara klasikal pada siklus kedua dihitung dengan menggunakan rumus yang telah ditetapkan, maka P sama dengan siswa yang tuntas belajar per jumlah siswa dikalikan 100%. Jadi sama dengan 14 per 29 kali 100%, yaitu sama dengan 48,27%. Dari hasil ketuntasan belajar secara klasikal sebesar 48,27%, maka kriteria tingkat keberhasilan belajar siswa pada siklus kedua ini dikategorikan sedang. Sedangkan berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa tingkat ketuntasan belajar secara klasikal pada siklus kedua mencapai 48,27% yang dapat dikategorikan sebagai tingkat yang sedang. Hal ini mengindikasikan bahwa hasil belajar siswa secara klasikal pada siklus kedua mencapai 48% belum memenuhi standar ketuntasan hasil belajar yang ditetapkan oleh Zainal Akif, yang dimana ketuntasan belajar itu 85%. Dengan kata lain, pencapaian ini menunjukkan bahwa siswa berhasil mencapai nilai yang telah ditetapkan oleh sekolah, menandakan peningkatan hasil belajar pada siswa. Oleh karena itu, peneliti dianggap telah. Selanjutnya, adalah siklus ketiga atau siklus terakhir, yaitu di mana dengan nilai rata-rata 75,10%. Dan ketuntasan klasikalnya yaitu 75,86%. Di sini ada tabel dari ketuntasan siswa. Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat ada siswa yang memiliki kriteria penilaian tinggi maupun sangat rendah. Siswa yang memiliki kriteria sangat tinggi yaitu terdapat 10 siswa atau sekitar 34,48% dari jumlah siswa seluruhnya. Dan siswa yang memiliki kriteria tinggi yaitu 12 siswa atau 41,37%. Dan yang memiliki kriteria rendah yaitu berjumlah 7 siswa atau 24,13%. Jadi, hasil dari ketuntasan belajar siswa secara klasikal pada siklus ketiga ini dihitung dengan menggunakan rumus yang telah ditetapkan, yaitu jumlah
ketuntasan siswa per jumlah siswa dikali 100 sama dengan 22 siswa per 29 dikali 100 sama dengan 75,86% siswa. Yang dimana berarti yang tuntas berjumlah 22 siswa dan yang tidak tuntas berjumlah 7 siswa. Selanjutnya yang terakhir adalah respon siswa. Respon siswa setelah menggunakan model pembelajaran problem-based learning, setelah peneliti menerapkan model tersebut, respon siswa tercermin dalam beberapa aspek. Yang pertama, siswa menunjukkan semangat kerja sama saat menyelesaikan permasalahan bersama. Lalu siswa menunjukkan keaktifan dalam proses pembelajaran, termasuk dalam mengajukan pertanyaan dan memberikan tanggapan. Lalu siswa juga terlibat secara aktif dalam diskusi, baik saat berdiskusi materi dengan teman sekelasnya. Lalu timbul antusiasme siswa terhadap kegiatan belajar mengajar. Dan yang terakhir, ungkapan ide atau pendapat siswa menjadi lebih terperinci dan terstruktur. Selanjutnya adalah yang bab terakhir atau kesimpulan dan saran. Jadi berdasarkan hasil penelitian pada bab 4 dapat diambil kesimpulan setelah penerapan model pembelajaran based learning pada mata pelajaran matematika dengan materi pecahan campuran di kelas 5 MI Muhammad Darain. Yang pertama, pada post-test pertama atau siklus pertama terdapat 11 siswa yang tuntas. Jumlahnya 11 siswa 11 orang dengan persentase 37,93%. Dan siswa yang tidak tuntas sebanyak 18 orang dengan persentase 62,06% serta rata-rata kelas yaitu 53. Dan pada siklus kedua yaitu terdapat 14 orang siswa dengan persentase 48,27% yang tuntas dan yang tidak tuntas berjumlah 15 orang siswa dengan persentase 51,73% dengan nilai rata-rata yaitu 67,28. Sedangkan pada siklus terakhir atau siklus ketiga, siswa yang tuntas berjumlah 22 orang dengan persentase 75,86% dan yang tidak tuntas berjumlah 7 orang dengan persentase 24,13%. Hal ini menunjukkan peningkatan hasil belajar siswa yang mencapai kategori tinggi pada siklus ketiga. Sehingga hasil belajar siswa telah tercapai tingkat ketuntasan secara klasikal yang telah ditetapkan oleh Zainal Akif yang sebesar 85%. Di sini ada saran dari kami selaku peneliti berdasarkan temuan dari penelitian beberapa saran yang dapat kami sampaikan. Yang pertama, pemanfaatan model pembelajaran problem-based learning terbukti aktif, efektif dalam meningkatkan hasil belajar siswa. Lalu bagi guru mata pelajaran matematika disarankan untuk mengaplikasikan berbagai model pembelajaran motivasi siswa. Lalu siswa diharapkan memiliki motivasi tinggi dan aktif dalam proses pembelajaran serta mampu mengembangkan potensi dan bakatnya. Bagi peneliti, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi motivasi dalam peran dan sebagai guru di masa mendatang. Dan terakhir, untuk peneliti lain yang tertarik atau ingin melakukan penelitian serupa, disarankan untuk menjalankan dengan subjek dan lingkungan sekolah yang berbeda. Sekian pemaparan hasil dari penelitian kami. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.